Chào mừng thầy cô đến với phần giới thiệu của nhóm chơi hết mình. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arigan Nur Insanul Arif. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu laporan buku dengan judul buku Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia sebagai tugas akhir mata kuliah kewarganegaraan semester genap ini. Berikut nama-nama dari kelompok kami yang beranggotakan 9 orang. Baik, langsung saja untuk materinya akan disampaikan oleh rekan saya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang identitas buku yang telah kelompok kami analisis, yaitu judul bukunya Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Penulisnya Prof. Dr. Jimli Asidik. Penerbit Konstitusi Press, kota terbitnya di Jakarta. Tahun terbit 2006, edisi revisi cetakan kedua. ISBN 97996966275. Jumlah halaman terdiri dari 414 halaman. Deskripsi fisik itu tidak disebutkan. Di sini saya ingin menjelaskan bab pertama, yaitu tentang konstitusi dan konstitusionalisme. Menurut Brian Thompson, konstitusi adalah suatu dokumen yang memuat peraturan-peraturan bagi berjalannya suatu organisasi. Organisasi dimaksud dengan bentuk dan kompleksitas strukturnya. Berlakunya suatu konstitusi sebagai hukum dasar yang mengikat didasarkan atas kekuasaan tertinggi atau prinsip kedaulatan yang dianut dalam suatu negara. Carol dan Simfrenris mengemukakan konstitusionalisme adalah sebuah sistem yang melembaga yang mengekang tindakan pemerintah secara efektif dan teratur. Selanjutnya bab 2 tentang konstitusi Indonesia dari masa ke masa. Dalam buku ini, penulis juga membahas mengenai perubahan Undang-Undang Dasar, mulai dari bentuk perubahan di mana pada tahun 1949 ketika bentuk negara Republik Indonesia diubah menjadi negara serikat atau federasi, diadakan penggantian konstitusi dari Undang-Undang Dasar 1945 ke Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Pada tahun 1950 ketika bentuk negara Indonesia diubah lagi dari bentuk negara serikat menjadi negara kesatuan, Konstitusi RI 1949 diganti dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Kemudian prosedur perubahan di mana kalau Undang-Undang Dasar itu hanya memuat garis besar ketentuan yang bersifat umum, maka konstitusi itu juga kadang-kadang disebut supel. Bab 3 tentang prinsip dasar penyelenggaraan negara. Prinsip dasar penyelenggaraan negara terdiri dari 9 prinsip, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, cipta negara hukum dan the rule of law, paham kedaulatan rakyat dan demokrasi, demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, pemisahan kekuasaan dan prinsip check and balance, sistem presidensial, persatuan dan keragaman, paham demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial, serta cita masyarakat madani. Bab 4 tentang prinsip ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa pertama-tama dirumuskan sebagai salah satu dasar kenegaraan dalam pembukaan UUD 1945. Dalam kalimat pembukaan itu dinyatakan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan ini berasal dari perkataan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
dalam rumusan Piagam Jakarta yang kemudian diadopsikan sebagai rumusan naskah pembukaan UUD 1945 dengan mencoret 7 kata tersebut. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana telah berhasil dirumuskan dalam naskah perubahan kedua Undang-Undang 1945. Ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam UUD sendiri. Nah, dalam rumusan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip kemanusiaan yang dianggap ideal adalah kemanusiaan yang adil yang langsung dirangkaikan dengan kata beradab. Selanjutnya bab 5 tentang konsep demokrasi dan nomokrasi. Konsep demokrasi diterapkan dalam berbagai bentuk di seluruh dunia. Namun dalam sistem kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi suatu negara berada di tangan rakyatnya. Konsep nomokrasi dan negara hukum. Gagasan tentang negara hukum tidak hanya mencangkup istilah-istilah seperti Rechtsstaat dan negara hukum, tetapi juga nomokrasi yang berasal dari kata nomos dan kratos, yang berarti standar dan kekuasaan. Nah, nomokrasi sendiri erat kaitannya dengan supremasi hukum dan kedaulatan hukum, menekankan pentingnya hukum dalam administrasi. Dipopulerkan oleh Alvin Deasy sebagai rule of law, konsep ini menekankan hukum terhadap individu di Amerika Serikat. Selanjutnya, buku ini membahas mengenai organ negara dan pemisahan kekuasaan. Tujuan dari pemisahan atau pembagian kekuasaan ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang oleh penguasa. Pembatasan kekuasaan menjadi ciri utama konstitusionalisme yang bertujuan untuk mengendalikan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Konsep ini juga diperkuat oleh prinsip bahwa kekuasaan cenderung untuk menjadi sewenang-wenang dan kekuasaan yang mutlak cenderung menjadi korup. Oleh karena itu, pengaturan dan pembatasan kekuasaan menjadi penting untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam suatu negara. Nah, di bab 7 ini membahas bentuk negara dengan kesatuan otonomi yang luas. Dalam pasal 1 ayat 1, Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pada bagian ini membahas mengenai bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Pasang surut desentralisa pemerintah presidensil, presiden dan wakil presiden, syarat presiden dan wakil presiden, kemudian selanjutnya membahas pembagian pembentukan dan susunan daerah, kewenangan daerah lembaga eksekutif di daerah, lembaga legislatif daerah, serta lembaga desa dan parlemen desa. Di bab 8 ini, buku ini membahas perangkat peraturan perundang-undangan yang terdiri dari bentuk-bentuk dokumen hukum, peraturan perundang-undangan pasca sarjana, produk legislatif dan produk administratif, peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan, produk hukum majelis dan permusyawaratan rakyat, dan taat urutan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir adalah bab 9, Agenda Strategis Pembangunan Sistem Hukum Nasional. Agenda strategis pembangunan sistem hukum nasional yang terdiri dari penataan sistem hukum, penataan kelembagaan hukum, pembentukan pembaharuan hukum, penegakan hukum dan hak asasi manusia, permasyarakatan dan pembudayaan hukum, peningkatan kapasitas profesional hukum dan infrastruktur sistem kode etik positif. Kesimpulan buku ini menunjukkan bahwa konstitusi dan konstitusionalisme sangat penting dalam membangun dan mempertahankan demokrasi di Indonesia. Prof. Dr. Jimli Asidik juga menekankan bahwa konstitusi dan konstitusionalisme harus dipahami dan diterapkan secara tepat agar dapat membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan demokratis. Komentar dalam laporan
ini kami sebagai pengkaji sekaligus penulis analisis pada buku ini memberikan komentar yang sangat positif terhadap isi buku Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Kami menyatakan bahwa buku tersebut memberikan pemahaman yang mendalam tentang konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia, termasuk evolusi hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas agama dalam sejarah. Kami juga menyoroti pentingnya memperhatikan tingkat abstraksi yang tepat dalam penyusunan Undang-Undang Dasar serta perlunya prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan dalam pembentukan sistem kenegaraan yang adil dan demokratis. Komentar kami menunjukkan apresiasi terhadap kekayaan informasi dan pemahaman yang diperoleh dari buku tersebut. Kami juga menekankan relevansi isi buku dengan konteks Indonesia, terutama dalam menggabungkan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip konstitusionalisme modern. Dengan demikian, kami menilai bahwa buku ini memberikan kontribusi yang berharga dalam memperdalam pemahaman tentang konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia serta pentingnya prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan dalam pembentukan sistem kenegaraan yang adil dan demokratis. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.